Baik, selamat siang Sobat People. Terima kasih sudah bergabung pada SG Webinar Series edisi Hayatok hari ini. Senang sekali saya Teresia Diemawanti dari HR bisa kembali menyapa Sobat People semua pada sesi Hayatok pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas antusiasme Anda semua untuk bergabung bersama kami hari ini dan semoga seluruh peserta yang hadir secara online dalam kondisi sehat ya. Hari ini kita akan mendapatkan pemaparan dan bisa berdiskusi dengan topik yang sangat relevan dan penting untuk kita semua, yaitu waspada saraf kejepit, gitu ya. Nah, tak lupa izinkan saya menyapa secara khusus para narasumber hebat hari ini. Yang pertama, Dr. Lani Septia dari dokter spesialis neurologi dari Rumah Sakit Khusus Bedah Columbia Asia Jakarta Pulau Mas. Halo Dr. Lani, bisa uh, kameranya dibuka, Dokter Ani. Apa kabar, Halo, Dokter? ya selamat siang Mbak Tere. Baik, terima kasih ya dok sudah bersedia meluangkan waktu dan akan berbagi edukasi kesehatan dengan So People. Kemudian pada kesempatan ini saya juga ada Pak Fikri Firdaus juga dari Rumah Sakit Columbia Asia. Terima kasih sudah mensponsori juga kali ini dan sesi hari ini juga terselenggara berkat kerjasama dengan Mandiri Health gitu ya. Mudah-mudahan hari ini ada perwakilan penyedia yang bisa hadir, Pak Fajar. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sebelum kita memulai rangkaian acara yang penuh manfaat ini, marilah kita sejak membuka dengan doa sebagai perwujudan SG Purpose, yaitu menjunjung kepedulian terhadap kehidupan manusia sebagai prioritas kami yang tertinggi, yaitu untuk memuliakan Tuhan Yang Maha Esa dan juga memohon kelancaran serta keberkahan bagi itu dari Tuhan Yang Maha Esa. Izin saya pimpin doa hari ini ya. Oke, saya izin share slide agar segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan atas segala rahmat, karunia, serta nikmat yang Kau limpahkan kepada kami. Ya Tuhan, berikanlah kami bimbingan, kekuatan, dan keberanian menghadapi segala rintangan, tantangan, jika peluang dalam kehidupan dan pekerjaan tetap mampu membawa kebaikan bagi bersama. Ya Tuhan, berikanlah rahmat dan berkah kepada Global Health tempat kami bekerja, cari nafkah untuk terus tumbuh dan berkembang dalam menyehatkan masyarakat Indonesia. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, jadikanlah sesi Health Talk pada siang hari ini menjadi kegiatan yang Kau ridhoi, Engkau rahmati dan berkati, sehingga dapat berjalan lancar, memberi manfaat, serta membawa berkah bagi seluruh tim kami. Sesungguhnya apa yang kami lakukan hari ini adalah untuk kemuliaan nama. Amin. Baik, kita lanjutkan sesinya biar tidak terlalu lama ya rekan-rekan semua. Dan izinkan saya memperkenalkan kembali acara official WhatsApp account kita, yaitu di sesuai yang ada di layar. WhatsApp account kami, official WhatsApp account kami ini untuk meningkatkan kecepatan informasi dari perusahaan kepada seluruh karyawan, serta memfasilitasi komunikasi antara karyawan juga dengan perusahaan, terutama untuk dengan tim HR gitu ya. Nah, kami juga ingin sampaikan juga bahwa kami ada di sosial media gitu ya. Ada berbagai sosial media yang sudah ada. Silakan rekan-rekan yang belum follow, silakan untuk bisa join gitu ya dari sosial media kami. Silakan juga mengajak rekan-rekannya, kolega dan keluarga untuk mengikuti sosmed SGH sehingga SGH semakin dikenal dan membawa manfaat bagi masyarakat sekitar. Nah, di sini juga ada kita bisa berbagi segala hal tentang people activity juga ya terkait global health biar lebih dikenal gitu ya. Silakan jika akan sharing gitu ya, sampaikan saja kepada di email yang tertera ataupun bisa chat ke HR official WhatsApp kami. Nah, kami juga mempunyai layanan HR klinik. Nah, saat ini ada dua HR business partner kami, yaitu Pearsonia dan juga Tesalonika. Masing-masing bisa dihubungi pada jam-jam yang sudah ada di layar, namun di luar dari itu silakan jika akan langsung berada di Jakarta, bisa langsung bertemu juga dengan masing-masing HR BP gitu ya.
sebagai info ada perubahan juga di masing-masing HRBP. Jadi nanti Mbak Nia akan handle juga untuk consumer healthcare internal business, supply operation, dan juga supporting function. Sedangkan Mbak Nia, distribution alliance, medical healthcare, dan juga Unihealth. Baik, nah sesi kali ini kita juga tahu semua ya, bahwa kita punya dokter di klinik kita gitu ya, memfasilitasi juga untuk hal-hal yang terkait konsultasi kesehatan. Ada dokter Triwati dan dokter Lutita yang secara online juga bisa tersedia juga ya, bisa di chat sesuai dengan yang jam tertera. Oke. Selain dokter, kita juga ada manfaat program BHT, yaitu dengan membeli produk-produk SOHO dan juga subsidi biaya keanggotaan kebugaran atau gym membership yang bertujuan untuk memaksimalkan kesehatan karyawan untuk berolahraga secara teratur. Nah, Bapak Ibu semua, untuk mengabadikan sesi kali ini, mohon untuk semua so people bisa membuka kamera. Kita akan take foto sebentar untuk kita publish di sosial media. Oke, sesinya akan dibantu oleh Mbak Ayu. Silahkan. Boleh di open kameranya semua ya, rekan semuanya. Selamat siang Bapak Ibu So People, silakan yang masih progres untuk open kameranya. Dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah menggunakan virtual background-nya SGH Webinar Series. Untuk yang belum gunakan, nanti next webinar bisa digunakan ya Bapak Ibu. Oke, saya capture dulu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti jangan lupa di like dan juga di share pada konten sosial medianya kita. Saya kembalikan ke Ibu Rere. Silakan Bu Rere. Oke, mohon maaf tadi di mic-nya masih mute gitu ya. Untuk mengenal lebih jauh tentang rumah sakit yang menjadi mitra kita hari ini, mari kita saksikan bersama company profile dari Rumah Sakit Khusus Bedah Columbia Asia Jakarta Pulau Mas yang akan dipaparkan oleh Bapak Fikri Firdaus. Nah, izin nanti silakan Pak Fikri untuk diperkenalkan dahulu, nanti setelah Pak Fikri nanti saya akan putarkan company profile-nya ya. Silakan Pak Fikri jika ada yang disampaikan. Baik, terima kasih Bu Tere. Salam kenal semuanya. Saya Fikri Firdaus dari Marketing Eksekutif Rumah Sakit Columbia Asia Pulau Mas. Rumah Sakit Columbia Asia Pulau Mas adalah rumah sakit khusus bedah yang terletak di daerah Pulau Mas Rawamangun, yang tepatnya di samping stasiun MRT Equestrian. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu dari arah Kelapa Gading ke arah Arion atau Pacuan Kuda itu dari lampu merah Kelapa Gading ada posisinya ada di sebelah kiri setelah Alfres dan Starbucks. Jadi memang posisi kami di pinggir jalan, aksesnya yang sangat baik, aksesnya yang gampang, ada banyak akses baik itu untuk transportasi umum ataupun kendaraan pribadi dengan jalan utama Boulevard Raya. Nanti mungkin detailnya akan bisa diperlihatkan di video company profile kami. Di sini sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Tere dan tim Soho yang sudah mempercayakan kami Rumah Sakit Columbia sebagai narasumber di acara pada siang hari ini. Juga berterima kasih kepada Mandiri InHealth sebagai rekanan insurans kami yang mana juga mengcover jaminan kesehatan untuk seluruh karyawan dari PT Soho. Kebetulan kami sudah menjadi provider dari Mandiri InHealth sudah cukup lama dengan benefit atau dengan plan dari mulai plan silver sampai plan platinum kami sudah bisa melayani dan kami sudah bekerja sama dengan baik dan sudah berkomunikasi dengan baik dengan tim Mandiri InHealth. Jadi apabila Bapak Ibu semua yang membutuhkan layanan kesehatan silahkan bisa memilih Rumah Sakit Columbia Asia Pulau Mas untuk segala macam layanan tindakan perawatan rawat inap spesialisasi dan umum.
Dan sedikit ingin menambahkan, ada benefit tambahan dari kami untuk karyawan PT Soho yang menggunakan Mandirian Health yang rawat inap di kami. Kami ada benefit free voucher taksi untuk pasien yang emergency yang menuju IGD, lalu untuk pasien rencana rawat inap atau tindakan bisa menggunakan free voucher taksi Bluebird. Jadi teknisnya Bapak Ibu atau keluarga bisa menuju IGD kami atau menuju rumah sakit kami apabila dalam rencana rawat inap atau tindakan dengan kami berikan free voucher taksi dari tempat Bapak Ibu, dari rumah atau mungkin dari kantor, misalkan ada yang kejadian emergensi dari kantor ingin ke rumah sakit kami dan kebetulan lagi nggak ada kendaraan dan ada taksi Bluebird yang bisa dipakai atau bisa digunakan, silahkan langsung marah ke kami, nanti biayanya akan ditanggung oleh kami. Silahkan berkoordinasi ke saya. Untuk nomor saya mungkin nanti Bu Tere juga boleh, nanti mungkin bisa di-share apabila ingin menghubungi saya, silahkan. Dan juga ada satu lagi adalah benefit untuk free upgrade kamar. Jadi di kami juga ada fasilitas free upgrade kamar untuk pasien-pasien dari karyawan PT Soho yang rencana rawat inap ataupun tindakan di kami. Silahkan untuk free upgrade kamarnya hanya tinggal diinfokan ke kami melalui saya atau mungkin tim Rumah Sakit Columbia Asia Pulau Mas. Nanti akan kami berikan free upgrade kamarnya. Free upgrade kamarnya seperti apa? Misalnya contoh, hak kamar dari asuransi Mandirian Health-nya adalah kamar kelas 1. Nanti akan kami berikan free upgrade kamar ke kamar VIP tanpa ada excess atau biaya tambahan. Dan untuk benefit-benefit yang tadi saya sampaikan itu berdasarkan konfirmasi, jadi boleh misalkan mau info ke Bu Tere info ke kami boleh, atau mau dari Bapak Ibu secara langsung menghubungi kami dan menginfokan adanya rencana rawat inap atau tindakan di kami dan meminta benefit yang tadi saya sampaikan, boleh juga. Nomor telepon kami terbuka untuk 24 jam, jadi silahkan saja hubungi kami kapan saja. Untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, mungkin Bu Tere boleh dibantu video kompro kami dan selanjutnya dilanjutkan oleh materi dari Dr. Lani. Dari saya sekian, terima kasih. Apabila ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan lebih lanjut. Mau japri ke saya boleh atau melalui kolom chat. Terima kasih. Selamat datang di Rumah Sakit Khusus Bedah Columbia Asia Pulau Mas. Destinasi layanan kesehatan terdepan untuk warga Jakarta. Berlokasi strategis di Putih Raya nomor 1. Kami menjadikan perawatan kesehatan Anda sebagai prioritas utama. Dengan lokasi yang dekat dengan pemukiman warga dan pusat bisnis di Jakarta Utara. Berdiri sejak 2004 di bawah naungan PT Belevina Sarana Medika, Rumah Sakit Khusus Bedah Columbia Asia Pulau Mas menerima akreditasi pertamanya pada tahun 2019. Seiring komitmen kami melayani kesehatan masyarakat akan layanan dan kualitas, maka kami juga terus berinovasi. Pada 2022, Rumah Sakit Columbia Asia Pulau Mas menjadi rumah sakit dengan kekhususan bedah serta meraih predikat paripurna untuk akreditasi kedua. Konsistensi dan komitmen kami terhadap layanan kesehatan pada masyarakat juga membuat kami memulai program Center of Excellence. Center of Excellence yang kami miliki antara lain Orthopedic Center, Urology Center, Neuroscience Center, Digestive Center, dan Obstetric Gynecology Center. Saat ini, Rumah Sakit Khusus Bedah Columbia Asia Pulau Mas juga dilengkapi dengan layanan kesehatan yang lengkap dan semuanya terintegrasi dalam satu gedung dalam gedung dengan total 5 lantai. Kami memiliki fasilitas antara lain instalasi gawat darurat, ruang polispesialis yang nyaman, ruang tunggu polispesialis yang luas, area ruang tunggu yang nyaman, ruang one day care untuk tindakan cuci darah, ruang fisioterapi yang lengkap dan didukung oleh tenaga fisioterapis yang handal, farmasi, radiologi, laboratorium, dan kafe yang menyediakan hidangan sehat serta lezat. Untuk Anda yang membutuhkan rawat inap,
kami juga memiliki 4 jenis tipe kamar. Layanan yang lebih paripurna, efisien, dan efektif. Kami juga memiliki fasilitas ICU dan NICU yang berada dalam satu lantai dengan ruang bedah, ruang bersalin, dan ruang katerisasi. Kami percaya bahwa inovasi teknologi adalah bagian dari layanan kami agar menjadi lebih baik dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Untuk memudahkan masyarakat menjangkau informasi akan layanan dan fasilitas kami kan teknologi berupa aplikasi yang dapat diakses dari smartphone Anda. Bagi kami, kesehatan adalah kunci untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Setiap hari menjadi semangat kami untuk melayani kesehatan seluruh masyarakat dan bersama Rumah Sakit Khusus Bedah Columbia Asia Pulau Mas. Kami di sini untukmu. Kami di sini untukmu. Kami di sini untukmu. Oke, selanjutnya saya izin perkenalkan Dr. Lani ya. Jadi untuk sebelum kita masuk kepada sesi Dr. Lani, silakan. Ini adalah Prof. Dr. Lani. Dr. Lani adalah menempuh pendidikan kedokteran umumnya di Universitas Andalas Padang gitu ya. Kemudian spesialis neurologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2006 sampai 2011. Nah, beliau juga memiliki pengalaman kerja di Rumah Sakit Metro di Jakarta. Dan kemudian yang saat ini adalah di Rumah Sakit Khusus Bedah Columbia Asia Pulau Mas Jakarta. Nah, dalam pemaparannya juga nanti ya Dr. Lani akan banyak membahas mengenai neurologi gitu ya. Nah, di berikut ada beberapa workshop yang sudah dilakukan oleh Dr. Lani. Nanti Dr. Lani akan juga berdiskusi dan juga membahaskan tentang beberapa hal menarik terkait dengan topik hari ini. Baik, Dr. Lani, silakan boleh kenalan dulu dengan Prof. Pipa. Kalau pengen sapa, saya nanti akan langsung share ke materinya ya Dr. Lani ya. Dan rasanya terkait waspada saraf kejepit ini sangat dinikmati ya Dok, diminati ya Dok oleh banyak karyawan gitu ya. Mungkin banyak dari kami, mungkin saya sendiri juga sering nih Dok nih, nyari punggung, kesemutan atau mati rasa gitu ya, kadang mengganggu. Nah, kondisi ini mungkin disebabkan beberapa hal. Nah, oleh karena itu sangat penting kita mengenali gejala, juga terpenting bagaimana mencegah atau mengatasinya. Untuk mengupas topik kali ini, saya persilakan Dr. Lani untuk memulai. Silakan Dok. Ya, terima kasih Mbak Tere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Ya, perkenalkan saya Dr. Lani Septia SPM. Saya adalah dokter spesialis saraf di Rumah Sakit Columbia Asia Pulau Mas Jakarta. Ya, jadi siang ini kita diberi kesempatan untuk sedikit share dan diskusi mungkin pada kasus-kasus yang banyak ditemukan pada usia produktif sehari-harinya, yaitu nyeri punggung. Ya, oke. Kita mulai aja ya. Ya, jadi apa itu nyeri punggung bawah? Jadi tadi itu ada waspada saraf kejepit ya judulnya. Nah, saraf kejepit itu ada di leher, ada di punggung. Nah, untuk kali ini kita fokus ke saraf kejepit yang ada di punggung bawah, karena memang saraf kejepit di punggung itu termasuk kasus yang paling banyak ditemukan. Karena pada tubuh kita yang paling aktif itu ya daerah punggung bawah. Oke, apa itu nyeri punggung bawah? Yaitu nyeri punggung yang dirasakan mulai dari batas tulang rusuk hingga pinggul. Jadi tulang punggung itu ada 5 ruas. Nah, apabila ada keluhan di sana dapat menimbulkan nyeri. Nah, prevalensinya itu sekitar 70-80% dari orang-orang di seluruh dunia, baik pada usia produktif hingga lansia. Nah, nyeri punggung ini sebenarnya 90% dapat sembuh spontan dalam kurun waktu 2-6 minggu. Tapi keluhannya itu cenderung berulang. Apakah yang menyebabkan nyeri punggung bawah? Apakah semua nyeri punggung itu disebut saraf kejepit? Sebenarnya enggak juga.
Nah, yang paling utama menyebabkan nyeri punggung pertama adalah gangguan pada jaringan otot punggung. Jadi sebagian besar nyeri punggung itu disebabkan oleh nyeri otot. Nah, tipikal nyeri otot ini gejalanya itu adalah timbul tiba-tiba, nyerinya itu terlokalisir pada satu tempat, ada pegel linu, ada linu, cokot-cokot. Nah, nyeri otot ini akan membaik dengan pemijatan. Nah, pemicunya apa? Biasanya cedera, mungkin jatuh duduk, cedera di saat olahraga, habis olahraga berat, pegel-pegel, gangguan postur yang salah, baik itu postur saat berdiri atau saat duduk, gerakan punggung yang memutar atau yang menarik tiba-tiba atau dalam jangka waktu yang lama, terus duduk lama dan angkat beban berat. Jadi ketika nyeri punggung ini akan bisa dilokalisir titiknya di mana, di kiri, di kanankah, atau di bawah misalnya. Nah, ini adalah contoh gangguan postur yang menyebabkan nyeri punggung. Di saat kita berdiri, kadang postur kita itu tidak lurus. Jadi ada yang melengkung seperti ini. Kalau kita banyak menunduk, nah lama-lama itu akan menimbulkan nyeri punggung atas dan itu bisa berisiko timbulnya saraf kejepit di leher. Apabila kita posturnya itu pinggangnya ke depan, nah itu berisiko menimbulkan nyeri punggung kronik hingga saraf kejepit. Nah, postur yang pinggang ke depan ini biasanya sering pada pekerja yang pakai sepatu hak tinggi. High heels itu salah satu pemicu dapat menyebabkan saraf kejepit di pinggang, atau pada orang-orang yang obesitas. Jadi perutnya gendut, nah atau orang hamil itu posturnya pinggangnya otomatis lebih maju ke depan. Yang kedua adalah gangguan postur yang dapat menyebabkan nyeri pada otot punggung itu apabila misalnya kita pakai bawa tas terlalu berat di satu sisi. Jadi mungkin untuk tas ini ada yang pakai ransel, ada tasnya ditenteng. Nah, tas tenteng ini berisiko untuk menyebabkan nyeri punggung kronik. Yang kedua, postur tidur yang salah. Mungkin miring atau meringkuk seperti melengkung. Nah, itu dapat menyebabkan nyeri punggung. Postur di saat duduk yang salah itu juga dapat menyebabkan nyeri punggung. Postur saat mengangkat barang atau di saat menyetir, semua berisiko dalam menyebabkan nyeri otot punggung. Nah, faktor kedua yang menyebabkan nyeri pada punggung bawah adalah adanya nyeri pada tulang belakang dan persendian. Nah, ini tulang belakang itu merupakan penyokong utama dari kekuatan tubuh. Jadi kita bisa berdiri tegak itu salah satunya disokong oleh tulang yang kuat. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan tulangnya itu menjadi lebih rapuh. Misalnya faktor usia, atau ada peradangan, ada pengapuran, ada infeksi, atau tulangnya bergeser menyebabkan kontur tulangnya berubah dan itu akan menyebabkan nyeri. Nyeri yang disebabkan oleh gangguan tulang ini sifatnya itu terlokalisir. Jadi kalau ada nyeri yang di tengah sepanjang tulang punggung, nah itu kemungkinan nyerinya dari tulang. Nyerinya itu sifatnya tumpul, di tengah sakit, diketok sakit, dan tidak membaik dengan pemijatan. Jadi kalau kebiasaan dipijit, udah dipijit tapi tambah sakit, terus sampai dikretek-kretek malah tulangnya bunyi. Nah kemungkinan itu ada gangguan tulang. Nyeri tulang ini sifatnya kronis, bisa dari bulanan sampai tahunan, bahkan mungkin tidak bisa benar-benar hilang. Jadi akhirnya pasien itu hidup dengan rasa nyeri. Nah, untuk gangguan nyeri punggung karena gangguan tulang belakang ini, salah satunya itu dapat terlihat dari hasil X-ray. Makanya kalau misalnya Bapak Ibu berobat nyeri punggung bawah, biasanya kita ronsen untuk melihat postur tulangnya itu seperti apa. Apakah ada kelainan tulang, apakah ada penyempitan bantalan sendi, atau ada peradangan untuk bisa melakukan diagnosis awal.
Nah, ini salah satu kelainan tulang yang paling sering kita dapatkan pada usia terutama di atas 50 tahun ya. Ini adalah spondylolistesis ya. Spondylolistesis itu adalah tulangnya bergeser. Nah, ini bergesernya cukup jauh ke belakang di mana saraf ada di rongga belakang tulang ini. Jadi kalau bergeser berisiko menekan saraf yang ada di sini. Kenapa tulangnya bisa bergeser? Itu yang pertama mungkin ada riwayat jatuh duduk. Jadi kalau jatuh duduk hati-hati itu dapat menyebabkan pergeseran tulang atau pada orang-orang yang obesitas lama. Jadi seiring dengan bertambahnya usia, penderita banyak duduk bisa bikin lama-lama tulangnya bergeser. Nah, yang ini adalah spondilitis atau peradangan tulang. Spondilitis ini juga banyak ditemukan terutama pada usia di atas 50 tahun. Kalau kita bilang itu pengapuran atau sudah mulai osteoporosis atau sudah mulai ada peradangan. Nah, itu juga dapat menyebabkan nyeri. Nyerinya itu mungkin seperti rematik. Kadang-kala pada kasus yang berat seperti spondilitis TB, nah tulangnya itu bisa hancur, bisa lama-lama menipis dan rusak dan menekan saraf yang ada di belakangnya. Penyebab lain yang dapat menyebabkan nyeri punggung bawah adalah adanya nyeri yang berasal dari organ dalam. Jadi kalau kita lihat anatominya, pada punggung itu terdapat saluran kencing ginjal dan di depannya itu ada usus besar, di bawahnya ada saluran ovarium. Nah, itu dapat berpotensi menyebabkan nyeri punggung. Sifatnya itu menyebar atau revert pain ya. Ciri khas nyeri punggung yang disebabkan oleh nyeri organ dalam ini adalah nyeri kolik. Nyeri kolik itu ditandai dengan timbul yang mendadak seperti diremas-remas dan kemudian hilang. Jadi mungkin nyerinya 5 menit, sakit banget, sampai guling-gulingan, habis itu hilang, bisa aktivitas lagi. Tapi kemudian beberapa menit kemudian timbul lagi nyerinya. Terus salah satu ciri khas dari nyeri organ dalam ini adalah nyeri diketok. Jadi kalau punggungnya diketok, dipukul, itu nyerinya bertambah. Dapat disertai pada nyeri saat berkemih. Buang air kecilnya bisa keruh atau berdarah. Nah, itu ciri khas dari nyeri yang disebabkan dari saluran kencing. Nah, yang paling ditakutkan dari nyeri punggung bawah adalah nyeri yang disebabkan oleh saraf. Jadi saraf ini, gambar yang kuning ini disebut sebagai plexus lumbosakral. Di bawahnya ada saraf sciatica. Nah, saraf ini keluar dari 3 ruas tulang terbawah dari pinggang, mulai dari L3, L4, L5. Dia akan turun ke bawah dan kemudian menyatu di bokong kita. Jadi apabila ada penekanan bantalan tulang dari L3 sampai L5, itu dapat berpotensi menyebabkan iritasi saraf. Dan itulah yang disebut sebagai saraf kejepit. Nah, nyeri saraf ini itu ditandai dengan nyeri menjalar dari punggung sampai tungkai. Terus rasanya seperti tajam, seperti diiris-iris, panas, terbakar, ada rasa kebas, ada rasa kesemutan, di mana nyeri ini tidak membaik dengan pemijatan. Nah, nyeri saraf ini gejalanya bisa akut hingga kronis dan keluhannya berulang dalam jangka panjang. Jadi, ciri khas dari nyeri saraf adalah apabila nyeri dari pinggangnya itu sudah menjalar sampai ke kaki, ada kebas dan kesemutan, hati-hati, itu kemungkinan nyeri saraf dan bisa suatu waktu dioperasi walaupun angka kemungkinan dioperasinya itu sebenarnya cukup kecil. 1-2% butuh operasi. Sisanya itu mungkin masih bisa di fisioterapi, tapi suatu saat bisa jadi akan dioperasi juga, tergantung dari berat ringannya keluhan.
Nah, ini saraf kejepit itu bentuknya seperti ini. Jadi kalau secara medis itu saraf kejepit diistilahkan sebagai hernia nucleus pulposus. Jadi nucleus pulposus itu yang berbatasan antara tulang atas dan bawah. Jadi tulang pinggang itu ada 5. Nah, itu bantalannya itu bentuknya seperti gel. Ketika ada beban berat di pinggang itu dalam jangka panjang, dia bisa mengalami degenerasi, penipisan. Dan bantalan tulangnya itu lama-lama akan keluar, neken ke rongga belakangnya, di mana rongga belakang ini terdapat saraf. Saraf ini lama-lama akan kesenggol dan akhirnya kejepit. Jadi saraf itu ada keluar dari kiri kanan bantalan tulang itu. Ini adalah contoh herniated disc-nya. Jadi bisa nekan ke kiri aja atau ke kanan aja di satu sisi. Nah, nyeri punggung bawah ini paling sering itu terjadi pada lumbar 45 dan 5S1. Kenapa? Karena L45 itu adalah titik tumpu kita atau weight bearing joints. Dan itu bebannya paling berat. Jadi kalau misalnya ototnya tidak cukup kuat, maka semua beban tubuh di saat kita beraktivitas itu akan tertumpu di satu titik, yaitu di L45 ini. Sehingga disnya itu rentan untuk mengalami degenerasi dan penipisan. Nah, kenapa bisa timbul saraf kejepit itu? Ya, pertama bisa jadi karena trauma. Traumanya enggak biasanya itu bisa timbul langsung nyeri punggung atau mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun sebelum nyeri pinggang, sebelum terdiagnosis saraf kejepit. Jadi nyeri punggung kronik apabila berulang dan makin lama makin sering dan makin sakit, bisa jadi itu mengarah ke saraf kejepit. Yang kedua adalah kelebihan berat badan. Jadi obesitas sendiri itu berpotensi untuk menimbulkan saraf kejepit, terutama di L45. Kemudian gangguan postur, sering angkat berat. Jadi semua aktivitas yang mengganggu nyeri otot, nyeri saraf pada akhirnya dapat berujung kepada saraf kejepit. Oke. Nah, saraf kejepit ini harus ditangani dengan cepat dan tepat untuk mencegah kerusakan saraf permanen. Nah, ini tanda nyeri bawah. Jadi kapan nyeri punggung bawah ini harus ditangani dengan serius. Nah, itu ada tanda yellow flag dan red flag. Jadi tanda hati-hati. Hati-hati itu disebut sebagai yellow flag. Itu pertama apabila nyeri ini mengganggu aktivitas sehingga pasien menghindari beberapa gerakan dalam aktivitas hariannya. Misalnya nih tidurnya pelan-pelan, tidak cepat, tidak buru-buru. Terus mungkin waktu gerakan sholat itu mengganggu, akhirnya sholatnya duduk. Atau tidak berani duduk lama karena pas berdirinya sakit. Nah, itu salah satu tanda yang harus diobatin. Yang kedua adalah adanya overuse dalam pemakaian analgetik dan alat bantu tanpa indikasi yang jelas. Jadi kalau ada sudah punya kebiasaan untuk minum obat nyeri karena nyeri punggung, nah sebaiknya itu berobat dan ditangani dengan cepat. Kemudian nyeri yang menyebabkan gangguan psikologis, bisa itu cemas, depresi, stres, gangguan tidur. Nah, itu juga harus diobatin. Karena nyeri yang kronik itu biasanya paling sering menyebabkan gangguan tidur. Ya, karena nyerinya itu timbul di saat tidur. Kemudian menimbulkan rasa cemas. Yang keempat adalah nyeri yang mengganggu produktivitas kerja. Jadi seringkali para pekerja kantoran itu sering nggak masuk karena nyeri pinggang. Nyeri pinggang ini sangat mengganggu sehingga tidak bisa konsentrasi atau tidak bisa duduk lama dan sering
mungkin sering izin untuk fisioterapi, sering nggak masuk karena nggak sanggup bangun dari tempat tidur. Nah itu untuk keluhan seperti ini itu harus berobat. Kemudian faktor gaya hidup yang mengganggu, yang menyebabkan nyeri punggung yang itu makin berat, yaitu aktivitas fisik yang rendah. Jadi pasien ini mageran, kurang bergerak, karena di saat aktif nyerinya itu timbul. Oke, terus yang kedua adalah klasifikasi red flag. Ini salah tulis ya. Ada red flag, jadi bendera merah. Keluhan nyeri punggung yang harus segera ditangani di rumah sakit karena berisiko untuk menimbulkan kelumpuhan. Nah, itu disebut red flag. Pertama adalah apabila nyeri punggung tiba-tiba timbul setelah trauma, baik itu jatuh dari ketinggian atau saat kecelakaan lalu lintas. Nah, sebelumnya pasien tidak ada keluhan apapun, begitu trauma, nyeri punggung hebat, nah itu harus segera dibawa ke rumah sakit untuk ditangani untuk melihat etiologi, apa itu ada fraktur atau tulangnya geser, apa ada penekanan saraf. Yang kedua, apabila nyeri punggung bawah itu didapatkan pada usia yang ekstrim, kurang dari 20 tahun atau di atas 50 tahun. Nah, pada usia kurang dari 20 tahun harusnya itu tidak ada keluhan nyeri punggung. Tapi kalau misalnya sudah mulai timbul, nah itu mesti dilihat. Paling sering itu apakah ada peradangan tulang, apakah ada infeksi, itu bisa. Atau pada usia di atas 50 tahun. Nah, ini hati-hati pada di atas 50 tahun itu sudah mulai ada faktor degenerasi, mulai ada pengampuran tulang, mulai ada kerusakan berbagai degenerasi, penyempitan bantalan tulang, mulai ada pergeseran, mulai ada saraf kejepit. Jadi apabila usia di atas 50 tahun, sakit pinggang itu wajib berobat. Yang ketiga, tanda red flag-nya adalah apabila didapatkan defisit neurologis. Defisit neurologis yang paling sering ditemukan itu adalah kesemutan dan kebas. Jadi, apabila sudah mulai ada rasa kesemutan atau kebas pada kaki, itu harus dilihat apakah ada saraf kejepit. Yang kedua, apabila ada kelemahan tungkai. Nah, kelemahan tungkai ini biasanya seringkali tidak disadari oleh pasien. Jadi kalau misalnya cedera, biasanya bisa lari, nggak bisa jalan, itu bisa kelihatan. Tapi kalau timbulnya perlahan-lahan dan kronik, itu seringkali kelemahannya ditandai dengan rasa yang pegel-pegel aja. Pegel, terus naik turun tangga sudah mulai nggak kuat karena kakinya pegel. Nah, itu biasanya sudah mengarah ke tanda-tanda kelemahan tungkai. Apabila diperiksa, biasanya mungkin tungkainya udah kecil. Jadi kakinya kecil sebelah, apa mulai menyusut ototnya. Nah, itu sudah ada tanda kelemahan tungkai. Terus hati-hati juga apabila sakit punggung bawah disertai dengan inkontinensia atau retensi dari urin. Tidak bisa buang air kecil atau kesulitan dalam buang air besar. Jadi susah ngeden atau tidak bisa ngerasa sensasi di saat mengedang. Yang keempat, apabila nyerinya konstan, progresif, dan tidak membaik dengan istirahat. Jadi apabila nyeri punggungnya itu bersifat kronik, tidak berkurang dengan obat, atau malah makin bertambah, di bawah istirahat juga tidak membaik, nah itu harus berobat. Kemungkinan ada penekanan saraf yang cukup serius di situ. Yang kelima, apabila ada tanda-tanda keganasan. Riwayat keganasan sebelumnya kanker, nah biasanya disertai dengan penurunan berat badan. Jadi
apabila ada riwayat kanker sebelumnya, apa itu kanker paru, kanker ovarium, terus kanker prostat atau kanker di daerah usus, itu berpotensi untuk mengalami metastasis atau penjalaran pada tulang belakang. Yang terakhir adalah apabila nyeri punggung bawah disertai dengan tanda infeksi, misalnya riwayat demam, termasuk juga penurunan berat badan, ada riwayat penggunaan obat-obat steroid jangka panjang, ada nyeri saat buang air kecil, ada batuk yang lama. Nah, itu mesti dicari dugaan ke arah infeksi. Yang paling sering infeksi tulang belakang itu contohnya adalah spondilitis TB. Jadi pasien yang batuk-batuk lama kemudian disertai dengan nyeri punggung. Nah, itu harus dipastikan tidak menderita spondilitis TB. Bagaimana di saat kita mendapatkan keluhan nyeri pinggang. Jadi apabila kita mengalami nyeri pinggang yang sifatnya akut, nah langkah pertama yang harus kita lakukan adalah bed rest jika diperlukan, dan itu lamanya 3-5 hari. Biasanya kalau nyeri banget sebaiknya diistirahatkan. Nah, nyeri yang berat dan mengganggu aktivitas itu biasanya skalanya di atas 5. Jadi dalam posisi apapun nyeri, terus minum obat, berkurangnya sedikit tapi tidak benar-benar hilang. Terus ya untuk pada kasus-kasus yang nyeri yang akut sebaiknya diistirahatkan, kalau perlu bed rest, tidur pada alas yang keras. Kalau dulu itu dianjurkan di atas papan, tapi kalau sekarang itu ada kasur ortopedik. Jadi semua kasur spring bed itu ada yang keras yang buat kasus-kasus saraf kejepit. Nah, fungsinya adalah agar punggung itu berada pada posisi yang lurus, tidak melengkung. Yang kedua, pada penderita nyeri pinggang akut sebaiknya dilakukan pembatasan aktivitas. Itu setidaknya 3 bulan. Pada nyeri punggung yang sedang tidak boleh mengangkat beban lebih dari 9 kilo. Nah, ini seringkali pada penderita-penderita nyeri punggung kronik, nah itu ngangkat dipicu oleh ngangkat beban, apa itu di saat bekerja, apa itu gendong anak misalnya yang beratnya di atas 10 kilo, itu bisa terpicu nyerinya. Nah, jadi selama sakit pinggang sebaiknya tidak melakukan angkat beban berat dan pembatasan aktivitas yang berat paling tidak 3 bulan. Yang ketiga adalah pemberian obat. Jadi semua nyeri punggung itu mesti minum beberapa obat ini. Ada analgetiknya itu ada golongan acetaminophen, itu seperti paracetamol dan ibuprofen. Ada NSAID itu meloxicam, ada etirokosip, ada selekosip. Ada lagi yang kalau nggak kuat dengan acetaminophen dan NSAID itu diberi opioid. Opioid itu seperti tramadol. Nah, pada kasus-kasus peradangan akut biasanya disertai dengan pemberian steroid jangka pendek. Nah, kadangkala itu analgetik itu tidak sendirian, dia selalu disertai dengan obat relaksasi otot. Karena salah satu sumber nyeri itu kan tegang otot, jadi mesti dibeli obat-obat yang dapat merelaksasi ototnya biar nggak kaku. Yang ketiga, terus ada lagi obat-obat untuk neuropathic pain. Anti-neuropathic pain ini adalah khusus untuk kasus-kasus saraf kejepit. Nah, itu hanya respon dengan obat-obatan anti-neuropathic pain. Nah, pengobatan ini sebaiknya konsul ke dokter saraf dulu untuk memastikan penyebab nyerinya apa. Karena seringkali itu ada kebiasaan langsung minum obat.
obat nyeri dalam jangka panjang. Nah, itu kita mesti hati-hati, terutama golongan NSAID. Kalau diminum dalam jangka panjang, itu dapat menyebabkan kerusakan lambung dan ginjal. Jadi, pemberian analgetik ini mesti hati-hati dan sebaiknya diberikan selagi masih ada keluhan saja. Nah, pada kasus-kasus nyeri punggung yang kronik, kita lebih menyarankan untuk melakukan fisioterapi. Jadi ini ada fisioterapi yang tujuannya adalah untuk mengatasi nyeri atau peradangan atau kaku otot. Di mana fisioterapi ini sendiri sebenarnya efektivitasnya lebih baik daripada minum analgetik saja atau analgetik plus masa relaksan. Jadi pada semua kasus nyeri punggung itu fisioterapi itu sangat dianjurkan. Nah, pada kasus-kasus nyeri akut biasanya diberikan kompres dingin. Kalau pada kasus kronik itu diberikan kompres panas atau di infrared atau dengan diatermi. Kemudian dilakukan relaksasi untuk mengatasi spasme ototnya dan ultrasound. Jadi fisioterapi ini ditujukan untuk benar-benar untuk memperbaiki postur, untuk relaksasi otot, dan untuk mengurangi peradangan. Nah, pada pasien nyeri pinggang akut maupun kronik sebenarnya kita juga menganjurkan untuk pemakaian korset lumbal. Jadi korset ini fungsinya adalah untuk mengurangi spasme otot dan penekanan pada diskus terutama pada kasus-kasus HNP. Jadi apabila diskus atau bantalan tulangnya udah menipis dan udah menekan ke saraf, itu sebaiknya dianjurkan untuk memakai korset yang ada besi penyangga, namanya korset lumbal atau korset LSO. Itu ada besinya, fungsinya adalah untuk membantu mengurangi tekanan yang ada di L4, L5, L5S1. Jadi tekanannya itu dapat dibantu dengan besi. Kemudian korset ini juga dapat mencegah timbulnya kekambuhan pada kasus yang kronik. Nah, satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya untuk mengatasi nyeri pinggang, baik akut ataupun kronik adalah latihan. Nah, latihan ini adalah untuk memelihara fleksibilitas dari otot dan tulang, meningkatkan kekuatan otot, untuk mobilitas sendi dan ligamen, untuk mempercepat pembanyangan otot, ligamen, dan tendon, dan meningkatkan aliran darah. Nah, ini seringkali latihannya ini diserahkan mandiri kepada pasien dan seringkali itu biasanya jarang dilakukan. Ya latihannya bisa macam-macam, apa berenang boleh atau senam. Nah, ini contoh latihan untuk nyeri pinggang, baik akut maupun kronik. Jadi gerakan pinggang yang mungkin bisa kita lihat di Google, apa di YouTube. Jadi gerakannya lebih ke exercise. Tujuannya adalah untuk penguatan otot perut, penguatan otot punggung, penguatan paha dan betis, serta otot pelvis. Jadi untuk penguatan otot dan relaksasi otot juga. Nah, ini latihan untuk nyeri punggung ini sangat baik sekali untuk mengurangi nyeri punggung kronik, terutama yang disebabkan oleh spasme gangguan muskuloskeletal ya, spasme otot dan kekakuan tulang dan sendi. Untuk saraf kejepit sendiri, ini bisa membantu mungkin tidak 100%, tapi tetap sangat dianjurkan untuk mengurangi nyeri punggungnya.
Nah, kapan nyeri punggung itu dioperasi? Apabila pada kasus-kasus saraf kejepit yang sudah kronik, di mana sarafnya itu bantalan tulangnya sudah menekan sangat dalam ke dalam rongga tulang belakang, sehingga sarafnya ini benar-benar ketekan. Ini dapat menimbulkan kasus nyeri persisten. Jadi apabila nyerinya sudah persisten, sudah minum obat rutin, sudah di fisioterapi, sudah latihan, tapi masih nyeri, nyerinya itu yang sifatnya menjalar sampai ke kaki, terus ada defisit neurologis yang tidak hilang, misalnya kebas, kesemutan yang tidak hilang. Nah, itu sebaiknya dilakukan operasi. Yang dioperasi adalah bantalan tulangnya ini yang menonjol itu dibuang, ya. Jadi menghilangkan penekanan dari bantalan tulang sehingga sarafnya ini dapat bebas untuk bergerak dan tidak rusak. Terus pada kasus-kasus yang berat, apabila misalnya bantalan tulangnya itu penekanannya lebih dari 2 titik, biasanya dilakukan penyatuan tulang untuk mengurangi pergerakan yang berlebihan. Nah, bagaimana upaya kita untuk mencegah nyeri punggung bawah? Yang pertama adalah menjaga berat badan tetap ideal. Jadi memang karena salah satu pemicu dari saraf kejepit ini adalah berat badan yang berlebih. Jadi sedapat mungkin berat badan kita tetap ideal. Kalau dikira-kira tinggi kita berapa, nanti dikurangi 100. Nah itu kurang lebih berat badan idealnya. Yang kedua adalah postur tubuh yang baik, baik di saat duduk, berdiri, dan berjalan. Jadi berdiri itu diusahakan lurus, duduk juga saat bekerja itu posisi mesti lurus, berjalan itu tegap. Nah, postur tubuh yang baik itu dapat mencegah nyeri punggung. Yang ketiga adalah saat mengangkat barang, sebaiknya menggunakan kekuatan kaki, bukan dengan punggung. Nah, ini saat mengangkat barang mungkin sering menjadi penyebab timbulnya nyeri punggung kronik, terutama pada orang-orang yang bekerja di bagian ngangkat-ngangkat, operator misalnya, atau bagian produksi, itu kan sering angkat berat. Nah, itu sering datang dengan keluhan nyeri punggung. Kemudian ya olahraga yang teratur, terutama untuk penguatan otot punggung dan perut, dan juga tidak lupa untuk penguatan otot paha sama kaki. Jadi olahraga ini sangat penting sekali untuk menguatkan otot sehingga titik berat dari tubuh kita di saat aktivitas itu tidak hanya terpusat di tulang saja, tapi bisa dikuatkan oleh struktur ototnya punggungnya sendiri. Nah, ini adalah contoh posisi ergonomis di saat bekerja. Jadi di saat bekerja itu harus sejajar, mata di depan komputer dan posisi duduk mesti lurus. Nah, ini kursinya juga harus diperhatikan, tidak boleh ngelongsor. Nah, termasuk kalau kerja pakai laptop. Bisa jadi itu dapat memicu nyeri punggung kronik juga, nyeri pundak terutama. Karena posisi yang kebanyakan nunduk lihat ke bawah. Yang kedua adalah dalam mengangkat berat, diusahakan kekuatan itu ada pada kaki, tidak membungkuk tapi jongkok, dan sebaiknya memakai alat bantu apabila dibutuhkan untuk mengangkat benda-benda yang berat. Saya rasa demikian. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan. Saya kembalikan ke Ibu Tere ya. Thank you, Dokter Lani. Kita berikan aplaus ya ke Dokter Lani ya. Dokter, saya mau bertanya, tapi pertanyaannya ternyata di chat sudah banyak, Dok. Jadi nanti rasanya kita langsung saja ke penanya saja gitu ya. Materinya cukup
banyak ya dok ya tadi kasus-kasusnya dipaparkan oleh dokter gitu ya. Cuman kadang kita ada juga yang pengen tahu gitu dok, kan kita secara jok mungkin bahasa yang umum kita bilang kan kesleo kejepit gitu ya dok ya. Itu sama nggak sih dok ya dengan yang saraf kejepit ini dok? Yang kesleo ya Bu ya. Kesleo itu bagian dari cedera. Jadi pas ngangkat berat nih, tiba-tiba pinggangnya kok bunyi ya dan sakit. Nah itu dibilang kesleo. Dari pas kesleo itu sebenarnya mungkin ada persendiannya yang geser atau uratnya yang mungkin ada robekan kecil dan itu yang bikin nyeri akut. Nah, pada kasus kesleo itu sebenarnya ya itu termasuk ke red flag. Ada riwayat trauma tiba-tiba gerakan tertentu yang bikin nyeri punggung dan itu sebaiknya langsung diobatin. Baik dok, jadi bisa langsung konsultasi aja ya dok dengan Ya. ahlinya dan saraf ya. Baik, kita buka dulu pertanyaan langsung. Apakah ada so people yang ingin langsung bertanya, bisa raise hand, biar langsung berdialog langsung. Saya persilahkan jika ada, bisa raise hand ya. Belum kita baca ke pertanyaan yang ada di chat. Adakah yang mau bertanya langsung? Pertanyaan berkonsultasi? Oke. Rasanya belum ada dok, rasanya masih malu-malu atau mungkin karena banyak banget yang bertanya. Saya coba bacakan, mungkin dijawabnya. Oh, ada Pak Ignatius Rudi, silahkan. Bisa open mic-nya Pak Rudi, bisa bertanya langsung dengan Dr. Lani. Silahkan Pak Rudi. Ya, makasih Mbak Rey. Selamat siang, Dok. Ya, selamat siang Pak. Ya, tadi sempat ada penyampaian untuk yang mungkin yang sudah penderita HNP ya Dok ya. Itu kan tadi perlu kasur khusus ya, supaya untuk menunjang tulang. Nah, itu apakah ada referensi misalnya merek apa seperti itu Dok? Karena saya sendiri sudah pernah mengalami HNP dan sudah operasi tahun 2013 lalu. Terima kasih Dok. Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau spring bed itu semua merek itu mereka sediakan untuk ortopedik Pak. Jadi mau merek apa ya aja ya. Saya nggak harus beli king coil atau apa gitu ya. Semua merek mau produksi dalam negeri itu ada ortopedik seriesnya. Jadi Bapak tinggal tanya kasur ortopedik gitu Pak. Nah itu sifatnya kasurnya itu kaku, keras, tidak terlalu empuk. Jadi semakin empuk kasurnya, semakin gak bagus untuk nyeri punggung gitu. Oh ya Dok, berarti mungkin saya nggak salah beli itu. Kemarin saya sempat beli yang ada tulisan postur pedik. Itu bisa ya Dok ya? Postur pedik itu harusnya bisa Pak. Ya, kemarin saya sudah sempat beli itu Dok. Berarti benar yang saya beli. Ya benar Pak. Itu udah enakan nggak Pak? Enak Dok, nyaman sekali sesuai dengan harganya Dok. Oh iya, baik Pak. Iya. Terima kasih Dok, makasih Mbak Ya Rere. Bapak. Agak lebih nyaman ya Pak tidurnya ya dengan kondisinya Bapak ya. Thank you Pak Rudi. Kita lanjut ke penanya ya yang ada di chat dengan Ibu Ingrid. Jadi di sini sebenarnya dari cabang juga banyak dok, kita ada 25 cabang dok. Ya, jadi ada yang dari pusat maupun dari cabang. Bu Ingrid bertanya nih doknya mengenai spondylolisthesis dok. Saya mendapatkan info untuk kasus ini dok. Jika sudah tidak bisa diatasi dengan obat oral atau injeksi untuk mengurangi rasa sakit, bisa diatasi dengan UB, unilateral bipolar endoskopi. Nah, mohon info dok, apakah cara ini sudah merupakan cara penanganan yang tepat? Kemudian yang kedua, bagaimana tingkat risikonya dok? Apakah bisa berdampak pada efek samping setelah operasi? Silakan dokter untuk dijawab. Ya, terima kasih Ibu Ingrid. Jadi pada kasus-kasus spondylolisthesis itu kan memang tulangnya sudah geser. Nah, karena tulangnya geser, otomatis dia kan susah untuk balik lagi.
Jadi itu salah satu yang bikin nyeri kronik. Apabila dengan obat nggak bisa, dengan fisioterapi nggak bisa, biasanya kita anjurkan untuk pakai korset. Nah, apabila masih nyeri persisten, biasanya itu disuntik. Disuntik itu sifatnya hanya untuk mengurangi nyeri, tapi tidak untuk ngobatin listesisnya. Jadi terapi dari si listesis ini mau nggak mau ya tindakan operasi. Nah, tadi tindakan operasinya itu salah satu metodenya adalah dengan endoskopi. Jadi itu memang tingkatan terakhir dari si listesis ini apabila sangat mengganggu. Nah, tindakan operasi itu dilakukan apabila terlokalisir memang nyerinya disebabkan karena si pergeseran tulang ini dan tidak respon dengan intervensi nyeri yang setelah disuntik tidak hilang gitu Bu. Jadi memang stepnya sih memang sudah begitu. Apakah sudah menjawab Bu Ingrid? Lagi Iya, Mbak. dengan di Iya, siang Dok. Cuman mau nanya, kalau misalnya kita sampai operasi endoskopi itu, ada efek sampingnya sendiri nggak ya Dok setelah operasi? Kalau untuk efek samping rata-rata sih bagus Bu ya. Kalau untuk L3 ke bawah itu resiko untuk kelumpuhan itu nyaris tidak ada. Kita belum ketemu tuh setelah dioperasi itu nggak bisa jalan. Apalagi tindakannya dengan endoskopi. Endoskopi itu kan pakai alat ya yang seperti jarum yang dimasukkan. Nanti ada mikroskop itu obat terapi yang lebih aman. Jadi bukan open surgery ya Bu ya untuk tindakannya aman dan jarang yang menimbulkan kerusakan saraf. Hampir tidak ada yang saya lihat selama praktek penanganan saraf ini. Cuman yang apabila sarafnya udah rusak sebelum tindakan, misalnya pada kasus HNP, itu sudah mulai ada kebas, kakinya udah mulai kecil. Ketika dioperasi, itu untuk sembuh total itu tidak semuanya bisa. Jadi mungkin perbaikannya sekitar 80%. Apabila sudah ada kerusakan saraf, ya ada gejala sisanya, Bu. Tapi sebelum sarafnya rusak, ketika dioperasi, kemungkinan sembuhnya itu hampir 100%. Ya oke, terima kasih Dok. Ya, Ibu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Padang Dok, dari Pak Riki Ariel gitu ya. Ini pertanyaan terkait tindakan preventif Dok agar terhindar dari saraf kejepit. Ini tadi di satu udah ada, tapi mungkin bisa di-summarize aja Dok. Preventifnya apa Dok agar kita terhindar dari saraf kejepit? Silakan Dok. Ya, untuk tindakan preventif ya Pak ya, mencegah saraf kejepit. Yang pertama ya tetap harus jaga berat badan. Berat badannya itu tetap ideal. Karena obesitas itu walaupun masih muda, resiko saraf kejepitnya sangat besar. Yang kedua, posisi aktivitas kerja masih ergonomis. Di saat duduk lama, di saat berdiri, jalan dan ngangkat-ngangkat berat itu harus dengan posisi yang benar. Jangan sampai salah posisi. Yang ketiga, olahraga untuk menjaga elastisitas dari otot, persendian dan fleksibilitas dari tulang punggung. Sehingga tulang punggungnya itu dengan olahraga ini akan kuat. Kurang lebih begitu Pak, kira-kira. Semoga terjawab ya, Mas Riki ya, dari Padang. Oke Dok, saya lanjut aja Dok. Tadi ada terkait olahraga, ada pertanyaan terkait olahraga Dok. Kira-kira olahraga apa ya Dok yang cocok untuk mengatasi saraf kejepit atau preventifnya Dok? Termasuk apakah ada pertanyaan yang secara khusus Pilates itu membantu Dok untuk meringankan gejala tersebut? Silakan Dok. Kalau untuk olahraga, untuk mencegah sebelum timbulnya saraf kejepit, olahraga apa aja boleh. Asal dengan pemanasan.
sehingga dapat mencegah timbulnya cedera. Mau olahraga basket, mau olahraga bulu tangkis. Oke, selagi tidak ada cedera itu nggak masalah. Tapi apabila sudah ada keluhan nyeri punggung, apalagi nyeri punggungnya itu sudah kronik dan sudah mulai ada kecurigaan itu untuk ke saraf kejepit, mungkin olahraganya itu lebih banyak dibatasin. Olahraganya itu tidak searah dengan gravitasi. Jadi titik tumpunya tidak ke lumbar L45, L5S1. Nah, untuk kasus-kasus yang saraf kejepit ini, olahraganya itu lebih banyak berenang atau pilates atau yoga atau gerakan olahraga tadi yang ada seperti di gambar, seperti senam lantai, latihan penguatan otot, seperti plank. Nah, gerakan stretching pada kaki, penguatan punggung, nah itu masih bisa dilakukan. Termasuk salah satunya pilates itu dapat mengobati nyeri punggung. Baik, terima kasih dok. Masih nyambung lagi terkait olahraga ya dok. Ini ada beberapa pertanyaan juga saran dari Pak Bobi dan juga ada dari Muhammad Tommy gitu ya dok. Saya membacakan ya dok. Jadi apakah ada olahraga tertentu yang memicu nyeri punggung bawah atau atas dok? Seperti contohnya olahraga high impact seperti lari. Kan sekarang lagi fenomenal gitu ya, lagi viral ya dok, banyak yang olahraga fun run seperti itu. Kemudian kalau dari Pak Tommy tadi hobi terkait lari tadi ya, potensi untuk saraf kejepit apakah memungkinkan dok? Tadi dokter sampaikan juga harus ada stretching dulu ya dok di awal. Silakan dok untuk dua pertanyaan tersebut. Ya, kalau olahraga lari sendiri mungkin dapat salah satunya jadi faktor risiko untuk timbul saraf kejepit pada akhirnya. Jadi memang penguatan otot dan stretching itu salah satu yang penting. Jadi kalau misalnya mau olahraga lari, jangan lupa latihan penguatan otot dan pemanasan yang baik. Selagi pemanasannya bagus, mau lari dan terbiasa secara bertahap itu nggak masalah. Yang penting itu ada alarm bahwa nyeri itu adalah alarm dari gangguan dari punggung. Jadi begitu udah nyeri jangan dipaksain. Lari boleh, sepeda boleh, olahraga high impact boleh. Nah, untuk high impact sendiri mungkin pada latihan beban ya itu juga berisiko untuk menimbulkan saraf kejepit pada akhirnya. Baik, terima kasih dok. Dari Pak Bobi dan Pak Muhammad Tommy, ada yang ingin dikonfirmasi atau sudah cukup? Saya Oke. udah jelas, Bu. Terima kasih, Baik, Dok. ini thank you Pak Bobi. Dua-duanya lari nih dok. Baik, Ya. kita lanjut ke Bu Irma. Siang dok, apakah berbahaya jika meminum obat pereda nyeri dalam berkepanjangan? Tadi rasanya sudah dijelaskan ya dok. Bahayanya seperti apa dok? Ya, jadi obat nyeri ini itu pemakaiannya sebenarnya tidak boleh jangka panjang. Jadi di saat berobat biasanya kita akan kasih note minum kalau nyeri aja. Dan obat nyerinya itu dipilihkan yang paling aman. Karena memang dalam jangka waktu panjang biasanya sih tidak terlalu lama ya. 3 bulan aja kita minum obat nyeri secara rutin yang golongan NSAID itu biasanya ginjalnya udah mulai terganggu. Minimal asam lambungnya naik. Jadi habis minum obat nyeri perutnya kembung. Begitu. Jadi memang untuk obat nyeri sendiri kita tidak menganjurkan diminum dalam jangka panjang. Kalau memang nyerinya itu persisten dan tidak hilang dan nyerinya itu kronis, maka untuk mengatasi nyerinya itu kita pakai obat selain NSAID. Ya, apa itu fisioterapi, apa itu injeksi, itu lebih efektif. Begitu Bu kira-kira. Baik, terima
Terima kasih, dokter. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Bambang Kus. Siang, Dok. Saya beberapa waktu yang lalu mengalami nyeri di bokong atau pantat, Dok. Kemudian menjalar ke dengkul dan telapak kaki. Nah, setelah konsultasi dengan dokter perusahaan, dikasih resep dan untuk diminum 3-4 minggu. Rasanya sudah cukup mereda gitu ya yang disampaikan. Nah, apakah ini bisa kambuh lagi, Dok? Dan penyebabnya apa ya? Kenapa tadi ya mungkin tiba-tiba mengalami nyeri tadi ya, Dok? Dan beberapa tahun sering mengalami pegel sekali di bagian bawah belikat sebelah kiri. Kadang juga sebelah kanan juga ikut sakit. Ini sering terjadi dan jika mahnya naik gitu ya, Dok, ada kambuh asam lambungnya naik, itu juga sering terjadi tadi, Dok. Boleh dibantu, Dok, pertanyaan ini? Silahkan dijawab, Dok. Ya, jadi Bu siapa tadi ya? Pak Bambang, Dok. Pak Bambang ya. Nah, itu sebenarnya nyeri bokong yang menjalar sampai ke betis, sampai ke tungkai itu salah satu gejala saraf kejepit. Nah, apakah Pak Bambang sudah melakukan asesmen lebih dalam? Kalau saraf kejepit tidak bisa hilang dengan obat-obat saja. Pertama harus dipastikan ini saraf kejepit apa bukan. Nah, cara memastikannya pertama diperiksa, yang kemudian ada pemeriksaan penunjang. Minimal harus di ronsen. Kalau dari hasil ronsennya itu ada penyempitan, itu harus di MRI. Kalau misalnya ada alat EMG, tidak semua rumah sakit punya, itu harus diperiksa fungsi sarafnya untuk memastikan ini saraf kejepit apa bukan. Begitu. Jadi bisa jadi ini saraf kejepit. Nah, untuk kasus-kasus saraf kejepit sendiri biasanya ada beberapa obat yang rutin diminum. Apa itu obat untuk neuropathic pain-nya atau vitamin B12 untuk mengobati kerusakan saraf atau analgetik aja. Dan diminumnya itu biasanya memang jangka panjang. Nah, selain itu yang lebih efektif daripada obat untuk ngobatin si gejala saraf kejepit ini adalah sebenarnya fisioterapi. Jadi fisioterapi itu kalau menurut saya pribadi itu adalah pilihan utama pada kasus saraf kejepit selain obat. Begitu. Yang kedua, pertanyaan untuk nyeri di belikat ya. Apabila ada nyeri di belikat itu biasanya pemicunya adalah nyeri otot punggung. Nah, nyeri otot punggung ini, punggung atas itu sumbernya dari leher. Nah, mungkin ada otot leher yang kaku. Jadi kebanyakan nunduk, kerjanya posisi duduknya selama kerja tidak ergonomis karena kebanyakan nunduk dan itu salah satu pemicu dari tegang otot leher. Dan dalam jangka panjang, kaku otot leher dan gangguan postur yang kebanyakan menunduk juga salah satu risiko untuk menimbulkan saraf kejepit di daerah leher. Dan itu juga terapinya sama sebenarnya, saraf kejepit di leher sama saraf kejepit di pinggang, ya tetap harus fisioterapi untuk merelaksasi postur dan gangguan muskuloskeletalnya tadi. Sehingga sarafnya itu tidak teriritasi. Apabila dengan fisioterapi itu tidak bisa, ya mungkin itu dia nanti arahnya ke tindakan intervensi nyeri atau dengan operasi. Begitu Pak Bambang. Ya, semoga menjawab ya Pak Bambang, atau ada lagi yang mau ditanyakan Pak? Tanya cukup ya, sudah terjawab cukup jelas ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, dokter. Ini terkait pijat, dok. Ini ada beberapa orang yang bertanya, saya coba izin rangkum, dok. Jadi, apakah saraf kejepit boleh menggunakan obat akupunktur atau dipijat? Dan beberapa juga disampaikan pijat ini apakah cukup aman, dok? Karena seringkali ini di masyarakat kita ya, ketika pegal, sakit pada tulang belakang, atau mungkin jangan-jangan itu gejala saraf kejepit tadi yang dokter sampaikan, itu seringkali melakukan dengan pijit atau urut gitu ya, Dok. Bagaimana tanggapan dari ilmu kedokteran sendiri, Dok, terkait pengobatan tradisional seperti urut tersebut, dan apakah hal tersebut secara medis itu direkomendasi, Dok? Karena sekarang kan banyak ya, Dok ya, seperti massage yang bentuknya kayak tembak itu ya, Dok, massage gun itu ya, Dok. Iya. Silakan, dokter. Oke.
Ya, terima kasih. Untuk pemijatan sendiri sebenarnya itu dibolehkan. Jadi, masas itu untuk nyeri otot sebenarnya sangat efektif untuk relaksasi otot. Nah, sekarang itu pemijatan kan banyak, metodenya, termasuk untuk fisioterapi sendiri itu termasuk, masas di dalamnya, ada. Jadi fungsi pemijatan ini adalah untuk melancarkan aliran darah, untuk relaksasi otot, untuk mengurangi nyeri, itu semua bisa. Nah, efektif itu pemijatan terutama untuk nyeri otot. Kalau nyeri tulang sama untuk saraf kejepit tidak bisa. Jadi itulah kenapa setelah dipijat itu kok nyerinya nggak hilang ya, atau nyerinya nambah. Karena memang nyerinya itu bukan di otot lagi sumbernya. Jadi pemijatan itu memang paling efektif itu untuk kaku otot dan itu boleh saja dilakukan. Nah, yang tidak boleh adalah apabila diketek-ketek, tulangnya digerak-gerakin sampai bunyi. Nah, itu hati-hati dapat memicu bantalan tulangnya itu bisa nonjol, menekan saraf atau bahkan robek. Begitu. Terus ada lagi metode misalnya akupunktur. Akupunktur ada dry needling. Nah, itu pada prinsipnya itu sama. Jadi mengaktifkan neurotransmitter yang ada di situ di otot yang nyeri itu untuk bisa merilis kaku ototnya sendiri. Itu bisa dilakukan. Termasuk juga backup itu sebenarnya bisa untuk salah satu solusi pada nyeri otot. Jadi memang pemijatan ini fokusnya kepada kaku otot ya, tapi memang tidak efektif pada gangguan tulang dan saraf kejepit. Jadi tidak bisa pada semua kasus. Baik, terima kasih dok. Jadi ada khusus tertentu aja ya dok untuk kekakuan otot lebih tadi ya, untuk yang pijat tadi ya, masas tadi ya. Oke, rasanya sudah terjawab ya dari Mbak Rina, Pak Lemasas, kemudian Pak Akromi. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Pak Patrick. Dok, mau tanya terkait HNP itu bisa kelihatan dengan X-ray atau harus dengan MRI dok? Lalu apakah ada penebalan kalau ada penebalan bantalan tulang dok, apakah itu bisa sembuh sendiri dok? Silakan dok untuk dijawab dari Pak Patrick. Jadi HNP itu yang menjadi gold standar untuk mendiagnostiknya mesti MRI Pak. Jadi harus di MRI. Ronsen nggak bisa untuk mendiagnosis HNP karena saraf dan bantalan tulang itu hanya bisa terlihat jelas dengan MRI. Nah, setelah di MRI nanti bisa ketahuan tuh tonjolannya itu ringan, sedang, berat, kemungkinan masih bisa di fisioterapi, apa perlu tindakan lain. Jadi memang satu-satunya cara dengan MRI. Apabila di rumah sakit itu atau di rumah sakit setempat apa di daerah itu alat MRI-nya belum ada, biasanya itu pakai EMG namanya. EMG itu alat untuk memeriksa fungsi saraf, bentuknya seperti jarum akupunktur. Nah, itu juga bisa dilihat iritasi sarafnya di titik mana aja. Itu kalau rumah sakitnya menyediakan. Nah, apakah ronsen bisa mendiagnosis itu hanya sebatas kecurigaan. Jadi curiga ada HNP apabila ada penyempitan dari bantalan tulang di titik mana, mungkin di titik L3, 4, 45. Nah, apabila ada penyempitan dari struktur bantalan tulang, maka itu dicurigai pada HNP. Jadi sebatas kecurigaan, kepastiannya mungkin 70-80%, tapi beratnya seberapa, grade-nya itu tidak bisa dari ronsen. Kira-kira begitu. Pertanyaan lagi? Ya, tadi satu lagi apa ya? Tadi Pak Patrick tadi rasanya sudah terjawab sih dok terkait udah ya? itu. Tadi dok, apakah bisa penebalan bantalan tulang apakah sembuh sendiri dok?
Kalau penebalan bantalan tulang itu termasuk penyakit degeneratif, tidak bisa sembuh hilang sendiri. Itu kan bikin bantalan tulangnya kan jadi kaku ya, jadi harus diterapi, terapi sama latihan relaksasi. Jadi biar bantalan tulangnya fleksibel, gitu. Baik, Dok. Nah, Dok, lanjutan terkait HNP-nya dari Semarang, Dok, dari Bu Diana, dia sudah didiagnosa, Dok, dengan lewat MRI bahwa dia HNP. Nah, sudah dilakukan dengan fisioterapi, minum obat anti nyeri, pilates, dan jalan di air atau berenang. Semua sudah dilakukan, Dok, namun sering kambuh. Nah, Mbak Diana ini takut, Dok, dioperasi. Itu kenapa ya, Dok? Nah, oke Mbak Diana, yang bikin kambuh pada kasus HNP ini biasanya adalah posisi atau postur. Jadi itu kan sudah ada penyempitan bantalan tulang, sarafnya udah kesenggol-senggol. Jadi pada posisi tertentu, nah sarafnya ini bisa ketekan. Misalnya nih pada duduk lama. Nah, duduk terlalu lama, sarafnya ikutan ketekan. Atau berdiri terlalu lama, sarafnya jadi kesenggol. Dan itu memang tidak benar-benar bisa hilang. Nah, untuk mengurangi biar tidak kambuh, biasanya harus pakai korset. Korset lumbosakral. Jadi bantalan tulang yang udah menyempit ini biar dia itu tidak menekan di situ, harus pakai besi penyangga, begitu. Mungkin Bu Diana pakai korset nggak ya? Diana pakai korset? Mungkin dia nggak bisa bicara, Dok, bisa cek. Oh iya. Oh, ini ada jawabnya. Enggak, Dok, jawabnya. Jadi Belum mungkin pakai, Dok. ya harus pakai korset ya Bu Diana untuk mencegah kekambuhan. Terus fisioterapinya tidak hanya difokuskan untuk mengurangi nyeri, tapi juga dilatih untuk penguatan otot punggung dan perut. Jadi latihan penguatan otot juga, biar nanti korsetnya bisa dilepas. Karena kalau misalnya ototnya nggak kuat, nah maka penekanan tulangnya akan makin bertambah. Terus berat badannya berlebih enggak? Selagi berat badan berlebih, maka penekanan tidak akan hilang. Begitu. Baik, terima kasih, Dokter. Semoga lekas sembuh dan tidak kambuh lagi ya dari Semarang. Dok, rasanya masih banyak, mungkin dijawab singkat-singkat saja kali ya, biar rasanya bisa dijawab. Ada pertanyaan terkait sakit di area tumit, Dok, dan juga ruas jari tangan dari Bu Siska nih, kaku saat bangun tidur. Apakah ini gejala penyakit saraf kejepit, Dok? Nah, kalau ada kaku dan kesemutan pada tangan, nah itu bisa jadi ada sebenarnya CTS. CTS itu sarafnya ada di telapak tangan. Nah, itu penyebabnya karena kebanyakan aktivitas pakai tangan. Misalnya nih main HP, mengetik, masak, atau semua yang pakai tangan, nyetir, itu bisa, bawa motor bisa. Nah, itu bisa jadi itu CTS, bukan saraf kejepit. Tapi kalau misalnya tangannya kaku, tapi pundaknya juga kaku, ada nyerinya menjalar sampai ke lengan, nah bisa jadi itu gejala saraf kejepitnya di leher, gitu. Oke, Dok. Nah, ini pertanyaan dari Lampung, Dok, dari Lampung Accounting. Bagaimana, apakah itu merupakan diagnosa saraf kejepit, Dok, jika sorry, Dok. Dia diagnosa saraf kejepit dan kebetulan pasiennya ketahuan hamil, Dok. Mengatasi nyerinya bagaimana, Dok, untuk yang pasien hamil ini, Dok, supaya lebih aman, Dok? Nah, untuk pasien hamil, kita kan masih hati-hati untuk pemberian obat nyeri ya. Mungkin selama hamil, saya lebih menyarankan untuk fisioterapi sama latihan gerak ya, latihan dan masas, itu lebih aman. Apabila butuh obat nyeri, mungkin pilihan yang pertama adalah obat nyeri yang dioles. Sekarang itu kan ada natrium diklofenak yang dioles, nah itu cukup efektif untuk mengurangi nyeri, ya. Itu banyak yang dijual. Bahkan kalau perlu apakah mereknya Kentepen misalnya, atau yang anget-anget mentol itu juga termasuk salah satu obat nyeri yang bisa dipakai untuk mengurangi keluhan nyeri ya. Kalau terpaksa minum obat, nah untuk hamil itu hanya bisa
minum golongan paracetamol saja kalau nyeri, tidak terus-terusan. Semoga terjawab ya. Ada pertanyaan lanjutan dok, tadi kan hamil dok, ini kalau sudah pernah sesar dok, dari Mbak Fatma Amalia Asari, beberapa tahun ke depan apakah berpengaruh menyebabkan HNP atau nyeri punggung dok? Sesar ya. Kalau dok. sesar tidak beresiko untuk menimbulkan saraf kejepit. Nah, yang bikin nyeri punggung itu setelah melahirkan biasanya postur. Jadi postur yang berubah. Di saat kita hamil kan perutnya membesar. Nah, itu pinggangnya jadi hiperlordosis, jadi maju ke depan. Dan itu bikin nyeri kronik. Ditambah nanti kebiasaan ya gendong anak. Nah, itu dapat memicu nyeri punggung kronik. Apabila nggak diatasi fisioterapi, lama-lama ya bisa jadi saraf kejepit juga. Jadi bukan karena sesarnya, tapi lebih karena aktivitas. Ya. Thank you dokter. Pertanyaan berikutnya dari Bu Evi Indriati dok. Siang dok, mau bertanya terkait keluhan lutut yang tiba-tiba terasa sakit, sangat sakit malahan ya. Ada bagian yang rasanya seperti ada bagian yang bergeser, namun kemudian membaik dengan sendirinya tanpa pengobatan. Kira-kira dok, kondisi seperti ini disebabkan apa ya dok? Dan apakah kondisi tersebut juga menjadi indikasi adanya saraf kejepit? Terus pencegahannya seperti apa agar tidak terulang kembali? Misalnya apakah dengan penggunaan knee support ya dok, pembungkus lutut ya dok yang sering kita lihat itu dianjurkan dalam kasus ini? Amankah dengan jangka panjang? Silakan dokter panjang. Ini pertanyaannya banyak tapi satu kasus ya dok ya, keluhan lutut dok. Silakan. Jadi lutut itu kan ada namanya meniskus ya, ada urat yang menggantung lutut itu jadi bisa tetap elastis. Nah, sewaktu-waktu kalau kita salah posisi atau ngangkat berat, nah itu bisa nyeri karena adanya cedera. Itu yang pertama, mungkin ada cedera pada lututnya. Yang kedua mungkin sudah mulai ada penyempitan atau mungkin sudah ada pengapuran dan itu bikin radang sendi lutut. Nah, radang sendi lutut itu bisa jadi berdiri sendiri, bisa jadi tidak berhubungan dengan nyeri pinggang. Jadi kalau misalnya nyeri tiba-tiba posisi tertentu, habis itu nyerinya hilang, biasanya itu karena meniskusnya ini ketarik. Jadi urat yang ada di lututnya itu mungkin ada yang cedera waktu itu. Nah, untuk knee support itu dianjurkan pada apabila lututnya selama fase nyeri. Jadi di saat nyeri itu kan memang harus diistirahatkan lututnya. Jadi biar nggak terlalu banyak gesekan, biasanya diberikan knee support dan sebaiknya juga di fisioterapi. Apakah berhubungan dengan saraf kejepit? Sebenarnya tidak langsung. Biasanya timbul itu pada apabila titik tumpunya kemudian berubah. Misalnya apabila punggungnya sudah mulai sakit, akhirnya menumpuk di lutut sehingga lututnya jadi sakit juga begitu. Jadi lebih ke postur yang menyebabkan lututnya jadi ikutan sakit selain dari faktor radang sendi tadi. Baik, terima kasih dok sudah terjawab semua pertanyaannya ya. Kemudian ini dok ada pertanyaan kembali dari Jakarta Logistik dok. Ini areanya di bagian logistik ya dok, mengangkat beban berat berulang-ulang dan rutin nih. Kan tadi dokter bilang bisa memungkinkan potensi saraf kejepit ya. Pertanyaannya kalau sering sakit pinggang dok, apakah kemungkinan saraf kejepit atau kemungkinan yang lain dok? Apakah karena postur dok atau seperti apa? Mungkin dijawab singkat untuk ini. Ya, jadi Pak, memang angkat berat ini salah satu pemicu dari saraf kejepit. Mungkin awalnya gangguan postur saat mengangkat itu tidak pas. Tapi lama-lama itu bisa jadi kalau berulang-ulang, lama-lama jadi bebannya di situ banyak. Jadi mengangkat itu kekuatannya lebih pada kaki, tidak pada punggung. Jadi kalau ngangkat berat itu kekuatannya itu terpusat di punggung, lama-lama bisa berisiko jadi saraf kejepit. Nah, pada kasus-kasus yang udah nyeri punggung,
tapi kerjanya sehari-hari ngangkat barang berat, nah mungkin itu dibutuhkan nih support juga. Jadi kayak korset untuk mengurangi beban di punggung. Yang kedua, ya mesti olahraga untuk menguatkan eh, otot-otot punggung, perut, kaki, dan paha, Pak. Jadi dapat mengurangi nyeri tulang punggungnya dan teknik mengangkatnya mungkin bisa jongkok dulu atau pakai alat bantu sehingga bebannya pada punggung itu bisa dikurangi karena memang ngangkat berat ini salah satu faktor risiko yang akhirnya akan menjadi saraf kejepit juga setelah sekian tahun begitu. Baik, terima kasih dokter. Nah, kita sudah sampai di 3.35, izin molor 5 menit ya dok ya, dokter ada kepentingan yang lain. Ada satu pertanyaan terakhir ya dok ya dari Pak Endah Mumpuni dok terkait dengan rasa nyeri di jari gitu ya, yang kadang timbul, kadang karena kena air kucuran keran saja nyeri sekali gitu ya. Dan sudah pernah ke dokter penyakit saraf dan keluhan ini dilakukan cek darah dok. Semua normal dan sudah diberikan obat pereda nyeri. Tetapi timbul nyeri lagi. Apakah yang harus dilakukan dok? Apakah hal ini gangguan saraf? Dan sudah pernah melakukan juga operasi endoskopi saraf kejepit dok. Nah, apakah bisa kambuh di tempat yang sama dok? Silakan dokter. Ya, jadi apabila ada keluhan nyeri di jari-jari ya, baik jari-jari tangan, apa jari-jari kaki, nah itu salah satu tanda iritasi saraf. Nah, apabila ada riwayat saraf kejepit sebelumnya dan sudah dioperasi tapi masih nyeri, nah itu kita sebut sebagai polineuropati. Jadi neuropati ini pemicunya adalah sudah ada kerusakan saraf sebelumnya. Jadi mungkin saraf kejepitnya sudah berat, saraf itu ibarat kabel yang udah kegesek-gesek, lama-lama kabelnya itu ngelupas. Jadi ada sensasi kayak kosletnya, ada setrum-setrumannya, dan itu biasanya di ujung-ujung jari, ujung jari kaki atau tangan itu rasanya itu seperti panas, apa dingin, kena air jadi panas, jadi nyeri. Nah itu biasanya ditangani khusus dengan pemberian obat nyeri neuropatik dan vitamin B12. Biasanya itu minumnya bisa jangka panjang karena tidak bisa langsung hilang setelah dioperasi, tapi mungkin butuh waktu berbulan-bulan. Sampai beberapa tahun itu pasien yang dengan polineuropati kronik itu bisa masih minum obat untuk nyeri neuropatik dan vitamin B12 ini. Baik, sudah terjawab ya Mbak Endah Mumpuni ya. Jadi rasanya pertanyaan sudah terjawab semua dok. Terakhir sebenarnya ada satu lagi terkait gym dok. Kalau dia ikut gym sampai pinggang belakang terasa nyeri itu apakah itu mirip dengan overuse saraf kejepit dok? Itu aja dok. Setelah nge-gym timbul rasa nyeri atau gymnya untuk mengobati nyeri? Bukan untuk mengobati dok, tapi nyeri setelah nge-gym ya. Iya. Jadi kalau nyeri punggung setelah nge-gym dan ngangkat beban itu bisa jadi salah satu resiko untuk timbulnya saraf kejepit pada akhirnya. Jadi nyerinya kalau nyerinya itu di otot saja itu kan bisa diraba. Nyerinya ada titiknya tuh, ototnya atas, kiri, bawah. Nah, dipencet sakit itu nyeri otot. Tapi kalau nyerinya itu timbul di saat bergerak, misalnya jongkok atau bungkuk, nah itu bisa jadi nyerinya itu dari tulangnya. Nah, di saat angkat berat itu bantalan tulang atau uratnya itu bisa cedera atau ada robek sedikit. Nah, itu bisa menimbulkan nyeri. Bisa dari sana. Bisa jadi ada penekanan saraf, iritasi saraf. Dan di saat gerakan tertentu di saat gym, nah timbullah nyerinya. Mungkin nyerinya akan pindah ke bokong, apa pindah ke paha. Nah, itu bisa jadi nyerinya itu dari sarafnya sendiri. Baik, terima kasih Dr. Laning untuk pemaparan dan juga konsultasinya dengan menjawab seluruh pertanyaan dari dua peserta. Kita berikan nafas untuk Dr. Lani dan juga Rumah Sakit Columbia Asia.
Terima kasih pemaparannya yang sangat informatif, Dok, dan juga sangat mencerahkan kami. Banyak sekali opsi baru yang kami dapat hari ini dan sangat penting untuk menjaga kesehatan ya. Semoga penjelasan Dokter Lani tadi, Sofipa mendapatkan edukasi yang tepat dan mewaspadai gejala-gejala yang mungkin sering kita abaikan gitu ya. Khususnya untuk mengenali penyebab, perbaikan postur, dan tidak menunda konsultasi. Sehingga kita bisa mencegahnya. Mohon kesediaan Sofipa mengisi evaluasi efektivitas pelaksanaan webinar hari ini dan silakan disampaikan usulan topik-topik yang ingin dibawakan. Kami upayakan bisa menghadirkan narasumber yang expert di bidangnya sehingga menambah knowledge dan juga peningkatan kompetensi kita. Nah, recording dari Health Talk ini akan diupload juga di YouTube maupun di OneDrive. Silakan diakses untuk mendengarkan kembali. Kami akan pilih 7 penanya interaktif ya kan tadi pertanyaannya banyak sekali gitu ya. Dan akan kami pilih untuk dikirimkan gimmick menarik. Nah, so people, saya juga pengen share juga untuk next eventnya yaitu ada kita di webinar series dan ada donor darah. Silahkan diikuti yang rekan-rekan so people khususnya untuk donor darah ada di Jakarta ya, yang berlokasi di Jakarta juga silahkan. Nah, untuk yang next webinar kita ada financial talk gitu ya dari Bank BCA terkait potensi bisnis dan investasi di tengah ketidakpastian ekonomi. Silakan rekan-rekan, bahkan ini juga sangat memungkinkan para manajer, supervisor ke atas juga bisa mengikuti ya terkait ketidakpastian ekonomi terkait hal-hal ekonomi. Baik, rasanya demikianlah rangkaian acara webinar kali ini. Saya mewakili atas nama perusahaan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya, baik dari Mandiri InHealth, dari Columbia Asia khususnya Dr. Lani dan juga Pak Fikri. Semoga atas waktu dan juga informasi yang berharga bagi kami dan meluangkan waktu berbagi ilmu yang berharga bagi So People. Terima kasih juga kepada banyak peserta yang hari ini sudah bergabung sampai akhir gitu ya. Semoga materi disampaikan memberi manfaat besar bagi kesehatan kita dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya So People karena kesehatan adalah investasi terbaik masa depan. Sampai berjumpa kembali pada sesi webinar series berikutnya. Saya Terry Shemawanti, pamit undur diri. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan semua. Terima kasih semua. Terima kasih Dr. Lani, Pak Izin live ya. Fikri, Bu Makasih Mbak Rere. Rere, Bapak Ibu semua. Terima Thank kasih. you. Thank you.